Tuhannya abang terkutuk tidak? Enggak terkutuk. Abang Tuhannya siapa emang bang? Yesus. Kalau Sang Yesus Juru itu Selamat. mati terkutuk atau mati mulia? Mulia, kemenangan itu. Kalau di Galatia 13 gimana bang? 3:13. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Itu siapa yang digantung di kayu salib? Itu kan kutuk Taurat. Saya nanya, yang terkutuk digantung di kayu salib itu namanya siapa bang? Kristus. Yesus bukan? Iya, Tuhannya siapa? saya. Berarti terkutuk tidak? Yang terkutuk Taurat, hukum Taurat. Hah? Saya tidak bertanya Taurat. Sejak kapan hukum Taurat tergantung di kayu salib? Hukum Taurat itu nggak pernah nyangkut di kayu salib. Yang nyangkut di kayu salib itu Tuhannya Ali teng Yesus. Kedasar kau belagung. Ya itu kan menebus dosa. Iya terkutuk tidak? Yang digantungnya? Kok maksa terkutuk? Loh, nah itu yang tertulis terkutuk atau tidak terkutuk? Terkutuk. Nah, berarti Tuhannya abang terkutuk kan? Iya terus. Oke, kalau makhluk terkutuk, sibilis bukan? Bukan lah. Kalau iblis itu makhluk terkutuk bukan? Terkutuk. Nah, Tuhannya abang juga terkutuk, sama tidak? Beda lah. Coba abang berpikirlah. Yang namanya makhluk terkutuk itu adalah sibilis, setan, dedemit, genderuwo, perkayangan, siluman gitu loh. Yesus Nah sekarang Tuhannya abang itu mati terkutuk abang. Yesus itu jalan kebenaran. Bagaimana mungkin menjadi jalan kebenaran? Orang dianya aja terkutuk. Kan tadi terkutuk itu baik atau buruk abang? Jangan ngambil ayat sepotong itulah. Nah yang tertulis di situ terkutuk atau tidak terkutuk? Terkutuk. Kok diulang-ulang? Emang ada yang lain yang memuliakannya? Ada. Di mana? Banyak. Coba tunjukkan. Sekarang aja saya memuliakannya. Oke. Anda memuliakan. Anda senang nggak ketika Yesus itu mati terkutuk? Kalau demi nebus dosa-dosa mah ya enggak. Coba jawab dulu bang. Abang senang nggak ketika mendengar Yesus itu mati terkutuk? Anda senang tidak? Ya kan konteksnya kalau menebus mah senang, kalau tidak mah ya tidak. Loh, berarti Anda senang kalau Tuhannya itu terkutuk? Kalau menebus dosa senang. Oke, yang menebus itu manusianya atau Tuhannya? Dua-duanya. Siapa ngawadul, siapa dasar berokok, siapa pedagong mana? oke, siapa pedagong, siapa kolot-kolot, siapa belagung, siapa Kayak tombol HP on off gitu. On off. Gimana abangku? Kayak on off gitu, otomatis dia. Bang, gini bang. Pesan Yesus itu kayak gini. Abang ini enggak? Percaya enggak apa yang dikatakan Yesus itu? Percayalah. Sangat percaya. Apa yang dikatakan, apa yang diajarkan itu percaya? Percayalah. Oke. Yesus tuh berpesan kayak gini bang. Gimana tuh? Seperti di Matius 24 nomor 23 itu. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jadi kalau ada orang mengaku Mesias ada di sana, ada di sini, ada di bilik, itu
menurut Yesus jangan percaya atau percaya Bang? Jangan percaya. Jangan percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, kata Yesus, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia di balik bilik, jangan kamu percaya. Saya nanya Bang, yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun itu siapa Bang? Paulus. Hah? Paulus. Paulus. Orang yang ada di balik jeruji itu Bang, siapa Bang namanya Bang? Jeruji. Iya, di balik bilik itu. Siapa Bang? Yesus. Sejak kapan Yesus di penjara ke head aja belenggu? Paulus Bang. Nah, ketika ada orang di padang gurun itu mengaku bertemu Yesus, menurut Abang tadi, menurut Yesus jangan percaya atau percaya Bang? Jangan percaya. Jangan percaya. Kayak diinterogasi. Iya memang menginterogasi supaya Abang, akal pikiran Abang supaya waras. Udah waras. Oke, kalau memang waras. Yesus. Paulus mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Percaya nggak Abang? Kalau pengakuan Paulus ketemu Yesus ya percaya. Kalau menurut Yesusnya jangan percaya atau percaya? Ya jangan percaya. Sekarang Paulus mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Abang percaya atau tidak percaya? Kan itu kan menampakkan. Menampakkan. Gimana Bang? Katanya Abang percaya dengan Yesus. Nah sekarang saya nanya Bang. Yang menemui Paulus di padang gurun itu berupa sosok atau berupa apa itu Bang? Berupa sosok. Di mana dalilnya? Menampakkan diri itu. Menampakkan diri seperti apa coba? Penampakan seperti apa? Kayak roh halus gitu. Roh halus berarti. Jurig aja, harus menjurig, saya jurig. Enggak begitu lah, senang banget kayak orang-orang Muslim ini. Itu pengajaran Yesus kan katanya Abang percaya dengan Yesus. Gimana Abang? Iya kan Yesus itu punya kuasa, jadi dia itu bisa menampakkan kemana-mana. Lo harus bahasa teh jurig ke head sih, berarti nyembahkan jurig selama iya teh teh. Gimana Bang? Namanya orang berkuasa begitu. Nih coba, Yesus datang ke dunia itu berapa kali Bang? 2 kali. Oke 2 kali. Pertama kapan? Pertama mengajarin Injil. Oke, ketika lahir begitu? Iya. Yang keduanya kapan? Yang keduanya pada hari akhir. Pada hari akhir. Ketika Paulus bertemu menghakimi yang adil. Oke. Ketika Nanti Paulus bertemu umat dengan Islam Yesus. diusir nanti sama Yesus. Ya siap. Ketika Paulus bertemu dengan Yesus, mengaku bertemu dengan Paulus, itu di hari akhir atau bukan? Bukan. Berarti itu Yesus bukan? Gimana ya kan menampakkan loh.
Loh, katanya 2 kali katanya. Beda kalau yang hari akhir itu kan berserta tubuhnya gitu. Kan abang yang katakan bang, Yesus itu datang ke dunia ini 2 kali. Nah pertama kan sudah kan, yang keduanya di akhir zaman. Maka kenapa tadi Yesus sudah memberikan gambaran kepada kalian, waspadalah. Nah berarti kalau misalkan Yesus bertemu dengan Paulus di padang pasir, itu di gurun pasir, berarti berapa kali itu kedatangannya? Lebih dari 2 sih. Lebih dari 2, berarti yang bertemu dengan Paulus itu Yesus atau bukan? Kalau Yesusnya udah di surga itu siapa ya? Ayo, siapa? Ayo, tebak. Ayo, siapa? Penampakannya itu. Nah, ayo, penampakan itu yuk. Jangan-jangan juri Pak Larang. Ayo. Gitu lah. Ya terus ayo, siapa? Ayo. Ayo tebak. A. Si iblis sisis. B. Iblis. Bingung dia ayo. Bingung. Enggak, gimana ya, orang kan dia punya berkuasa Yesus itu. Oh berarti bohong Kang Yan Santang. Berarti bohong ya Yesus mau datangnya 2 kali tuh. Oh nggak wadul, bohong ya. Berarti bohong. Yesus kan berkuasa. Yesus berkuasa mencabut nyawa manusia nggak? Berkuasa nyabut manusia. Nyawa manusia berkuasa nggak? Kalau ketuhanannya mah iya. Oh, berarti nyawa bundanya, nyawa ibunya dicabut oleh Yesus. Wah, anak durhaka ini, kurang ajar nih anak durhaka. Masa ibu sendiri dicabut nyawanya? Itu kan Wah, udah ajalnya. ya ibu sendiri dicabut nyawanya, berarti anak durhaka dong. Udah begitulah. Ya begitu. Yo, siapa yang nyambut nyawa Maria? Allah Bapa. Bukan Yesus. Ya sama aja lah. Oh, berarti anak durhaka ini Gus Miftah, anak durhaka. Kurang ajar nih anak nih. Ibunya sendiri dimatiin, ibunya sendiri. Yang namanya manusia itu tidak kekal. Makanya berbuat baik selama masih hidup. Tuhan sayang kok pada umat-umat. Lah, sedangkan Yesus nggak berbuat baik selama hidupnya. Kata siapa? Kata Bible. Gak ada. Ada. Coba buka di Matius 21 pasal 12. Gus Miftah dibacain tuh. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua yang berjual beli di sana dan membalik-balikan meja pedagang di sana. Oh, Ini Tuhan atau Satpol PP ini. Alah, cek Satpol PP ini. Membalik-balikan meja pedagang lah. Kan jual, kan jangan di situ lah jualannya, bukan tempatnya. Makanya itu harus ada tempat-tempatnya lah. Ini bang, Satpol PP saja kalau mau mengusir pedagang kaki 5 yang melanggar aturan itu pakai surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga, baru dibubarkan. Lah ini main bubar-bubaran aja itu. Itu begal, preman atau apa itu? Bukannya umat Islam katanya memuliakan Yesus, kok ini? Lah oke, iya Menghinakan. betul. Memuliakan Yesus. Makanya tadi coba. Abang menganggap Yesus itu mati terkutuk atau mati mulia? Mati mulia dia Ini bang. kayaknya ada yang mau nombak nih. Di tab-tab layarnya ya. Kayaknya ada yang mau nombak ini. Barusan hampir ungkat. Yuk digaspol dulu tab-tab layar, posting ulang, share. Dan loporenya digas ya, loporenya ya, biar nggak rungkat ya. Lanjut Gus. Ya silakan Kang Ustadz Ardiansyah atau ini Bang Zuma, barangkali gue udah bang. Kang Ustadz silakan.
Tapi dia nih Ya, berbicara kayak apa ya? Lemah kali dia. Semangat Bang Eldos Kristen. Habis Kayak orang puasa teler saya. ya. Habis Kayak orang puasa. teler. Habis puasa. Puasa. Hmm. Baru Enggak buka kok ini. habis puasa kok lapar enggak? Setelah selesai puasa. 40 hari, 40 malam saya puasa. Aduh, bohong, ini dusta dalam segala halnya. Kristen memang kerjanya ya berbohong teman-teman. Boleh Memang berbohong Aldus ini. dalam 3 hal kan. Oh, kalau Kristen semuanya hal boleh. Enggak lah. Kalau Islam, iyo, kalau dengan dustaku, itu kata si Paulus yang kau rasulkan, yang membawa Kristen kan Paulus. Kalau dengan dustaku, kemuliaan Tuhan makin melimpah. Mengapa kau masih menghakimiku? Artinya apa? Bolehlah. Baik dengan baik dengan kejujuran ataupun tipu daya, aku memberitakan Kristus, aku tetap bersukacita. Jadi boleh menipu-nipu, itulah ajaran Paulus ya. Ya iblis Ya, bisa nutup toko dulu Kang ya, tutup toko dulu. Yesus bisa menyamar jadi iblis bisa menyamar jadi Yesus ya. Berarti itu kalau kita baca di 2 Korintus 14, 2 Korintus 11:14 ya. Itu 2 Korintus 11:14 di situ tertulis ya bahwa iblis pun bisa menyamar jadi malaikat terang. Dan orang-orang mana dia ya teman-teman. Ayo semangat Bunda. Dan pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran karena akhir hidup mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka, yaitu mereka menerima ganjaran yang sesuai dengan kebohongan dan tipu daya mereka. Itu kalimat selanjutnya ya, nomor selanjutnya 11:14, menyamar menjadi malaikat terang. Bisa, artinya iblis pun ya sesuatu yang bagus itu enggak selamanya bagus. Bisa saja itu iblis yang menyamar ya. Dan akan berkesudahan dengan dia menerima ganjaran yang sesuai dengan kebohongan dan tipu dayanya. Perlu kita ketahui teman-teman ya, Paulus itu matinya dipenggal. Itulah ya ganjaran yang diterima. Gurunda udah monitor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda semuanya. Waalaikumsalam. Ya, Bang, minta satu orang yang di sini Bang untuk bimbing, ada orang yang ada keraguan-keraguan Bang di Kristen Bang, cuman ya nggak tahu dia mau mualaf atau tidak, tapi dia mengatakan udah ragu kata di Kristen, cuman mau arahnya Mana doang dia Bang. bang? Mana orangnya? Itu di Komalnya mau alaf kalau nggak salah. Suruh ke sini bang. Maaf, Suruh sudah. ke sini ada guru Oh, dari yaudah. Suruh ke sini aja, Oke, suruh siap. ke sini aja. Ya bang. Ya izin Bunda, saya izin turun. Siap, Assalamualaikum. siap. Typing di bawah bang ya, biar Iya, kita tarik. mumpung ada gurunda. Oke siap. Kasih. Ya, Alpidos. Namanya Ya. siapa? Alpidos atau apa? Aldos. Yesus Masa sekarang Spidol? lagi ngapain? Tidur Hah? lagi. Yesus sekarang lagi ngapain? Lagi duduk di sebelah kanan Bapak. Duduk aja, nggak olahraga, fitness atau apa gitu yang bermanfaat. Bukan sama aja lagi ngopi di situ juga. Oh, lagi ngopi. Yesus di situ lagi ngopi. Akang izin sebelum lanjut ke spidol, kita sapa dulu Rudi. Dia minta naik. Rudi, apa saudara? Rudi? Assalamualaikum Bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya tadi saya tuh cuma nyimak apa yang dibicarain sama Bang Aldaus ya. Saya juga dulu mantan oten. Saya mualaf baru 1 tahun Bunda. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ayo bang, kasih tahu dia si Oldus ini supaya dia ikut mualaf. Iya, Ceritain namanya hidayah. pengalamannya bang. Silakan. Pengalaman jadi Kristen atau oten gitu ya Bunda ya. Boleh. Eh,
gerejanya mewah sih Bunda. Terus ya gimana ya? Ibaratnya seperti difasilitasi buat jemaat-jemaat. Cuman ya nggak bisa dibohongin kalau kita jalanin ya pada saat di dalam. Saya juga anak komsel dulu. Jadi setiap seminggu sekali saya komsel. Ada tergantung wilayah-wilayahnya. Coba Terus apa itu? Boleh dijelaskan komsel itu apa? komsel itu biar kuat di dalam iman. Iman oten lah gitu Bunda. Pembekalan ya. Oke, lanjut. Saya juga ngikutin SMK, saya murid Kristus juga pernah. Terus Bang. juga Kata Lina Wijaya, Komsel itu komando selengkangan, Bang. Yang benar yang mana ini? Makan selangkang. Silakan Bang, enggak lanjut. lah Bang. Terus ada salah satu gereja juga di Pontianak. Pada saat hari raya begitu, mereka kadang selalu ini membanding-bandingkan karena doktrinnya kalau Yesus Kristus itu di dalam Bible atau di dalam lingkungan gereja lah Bang. Ya seperti sekarang sih saya udah sadar diagung-agungkan seperti ya dianggap Tuhan seperti gitulah Bang. Tapi kita nggak bisa pungkirin kalau saya pada saat saya berdoa dipimpin sama pendeta, ujung-ujungnya kita ada pertanyaan di hati Bang. Jadi Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan juga, ujung-ujungnya kita jadi bingung di situ. Terus juga apa ya, sedikit rasis juga ya, selalu membanding-bandingkan. Ada yang jelek-jelekin Nabi Muhammad dulu, cuman saya diam aja. Tapi nggak bisa dipungkirin banyak di kalangan, di dalam itu banyak. Akhirnya istri saya duluan sadar. Istri saya orang Manado. Istri saya duluan sadar, dia tuh sering nonton channel Kodondi. Sering nonton channel Kodondi, akhirnya dia suruh saya lihat. Dan saya sering berdebat sama dia. Saya juga penonton Sang Debaters, Saifuddin Ibrahim juga. Saya penonton mereka. Selalu saya berdebat, terus bertengkar, terus gara-gara masih rasis di dalam Oten pada saat itu Bang. Akhirnya nggak tahu ya namanya hidayah. Terus istri saya ada DM Kodondi dan akhirnya saya mualaf di situ. Sekian sih dari kesaksian saya lah ibaratnya begitu Bunda. Gimana kalau sholat 5 waktunya Bang? Yang membuat lima waktu ya? sebentar Aldos, yang membuat tertarik Islam itu apa Bang? Yang pasti tentang ketuhanan Bunda. Itu nggak neko-neko ketauhidannya. Tuhan Terus itu juga sama, beda caranya aja. kalau bagi saya sih gimana ya? Beda cara atau yang pasti itu di dalam Islam kita bertauhidnya beda. Nggak perlu kita tritunggal dan sebagainya. Memang betul, Yesus itu saya anggap sebagai nabi. Kalau saya anggap dia sebagai Tuhan, ada yang janggal di hati saya Bang, terus terang. Pribadi saya sih seperti itu, kalau nggak tahu kalau Abang nih. Masya Allah ya. Jadi mereka-mereka saudara-saudara ya yang kritis berpikir pasti akan mencari kebenaran dan akhirnya bersyahadat. Keren. Beda ya kalau kita simak mereka yang ngaku-ngaku murtad ya. Biasanya tuh mimpi lihat Yesus dalam kentang lah, lihat Yesus turun dari bus. Aneh-aneh aku tengok ya. Kalau mereka Iya, ini Bunda. ya. Jadi Ya kan? halusinasi ya. Pada saat komsel tiba-tiba lihat Yesus, ternyata Yesus yang ada pernah nonton di film seperti itu. Oke, izin kita sapa ITG Kristen Muslim saudara. Kapir, si ITG kapir. Laknatullah. Santai Bang Kian, santai. Silakan Aldos. Ini kau hadapi dulu mualaf ya. Kalau mualaf tuh pasti cerdas ya. Silakan Bang Rudi sama Aldos dulu. Silakan Aldos. Janganlah yang mualaf jangan debat gimana Bunda Rahma ini.
Biar dia diajari gitu loh. Kalau sholatnya gitu, sholatnya kan, sholat itu Izin bertanya 5 sama Rudi. hari. Kalau dia bisa Cara ngaturnya tuh sholat Izin bertanya 5 sama hari. Rudi dulu ya, boleh ya? Kan dia mualaf. ingat ya baru 1 tahun ya dalam tahap belajar ya ITG ya. Kalau kau bertanya tentang Islam ke Ustadz Miftah, silakan. Ya. Kalau 1 tahun berarti masih segar-segarnya itu. Nah, Rudi, tolong kamu doa Bapak kami dulu. Verifikasi dulu. Bapak kami itu kan Doa Bapak kami dulu. Doa Bapak kami, cepat. Santai kau bro, kapir. Tipu katanya baru 1 tahun. Kami yang ada di surga, Bapak kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, seperti itulah Bang. Intinya kerajaan. Kerajaan di seperti di surga Bang. Kau tipu kau. Nggak ada tipu, nggak ada tipu. Abang ngajak saya bersumpah apa? Kau tidak hafal. Kau Nggak, berarti saya bukan dibaptis loh di Pontianak, saya dibaptis. Ya kalau dia nggak percaya nggak apa-apa, kalau dia nggak percaya nggak apa-apa, nggak ada urusan. Kalau dia nggak percaya, saja. Saya hanya verifikasi saja. ya nggak masalah, nggak masalah. Emang lu siapa untuk memverifikasi orang? Lu siapa? Verifikasi saja. Iya, nggak masalah. Dia mau mualaf kayak mau enggak kayak urusan dia kan. Apa? Kenapa lu kejang-kejang? Bagus. Kenapa lu kejang-kejang? Nggak apa-apa. Saya dukung. Ya bagus lah, meninggalkan ajaran setan lah. Lucu ya. Katanya baru 1 tahun tapi doa Bapak kami nggak hafal. Doa Bapak kami hafal, cuman kan saya nggak mau hafalin itu lagi. Iya nggak usah Bang Rudi, karena Iya, itu kan inti Doanya dari tuh keimanan simple. kan. Doanya tuh simple. Iya, itu inti Doanya dari simple. keimanan kan. Ya, Bang Rudi jangan dibacain itu doa iblis itu. Jangan dibacain doa iblis, lupain aja doa iblis ya. Berdusta boleh ya. Oke ya, sudah ya. Iya, di Kristen boleh berdosa dalam segala hal, di Kristen boleh. Ya ini Rudi ini orangnya ya. Iya, iya betul Bang. Aduh. Nah. Iya, kenapa lagi? ITG, Ya, sudah. kau ITG, kau sadari kalau Tuhan yang kau Tuhan kan itu terkutuk dan orang-orang Tuhan terkutuk. kita berbeda, Tuhan kita nggak sama Kak, jangan sama. Ya enggak lah, siapa juga sama Tuhannya manusia terkutuk keluar Iya, kelamin. jangan sama-samakan Tuhan kita beda. Enggak ada dong, enggak ada. Nah, Siapa begitulah, juga mau menuhankan anak orang keluar dari kelamin, mati terkutuk. Beda. Begitulah Bunda, waktu saya masih di Kristen juga saya begitu. Jadi di Masa Tuhan mati seperti terkutuk? itulah, mindsetnya seperti itu Tuhan kita kan dan karakternya seperti itu. Saya udah sering, saya suami istri bahkan Bunda sering cekcok begini. kami Sambil saja ngetawain lah, apalah, pokoknya everything lah. ya, kami saja tidak Kenapa kok? terganggu. Emang kalau menghadapi iblis itu kita harus sabar ya. Yang kita hadapi adalah iblis. Jadi harus sabar kitanya ya. Mending di bawah aja. Iblis gak boleh naik. Iblis di bawah aja ya. Cuy. Akang, kenapa suaranya malam ini kurang bagus ya? Noise. Enggak bulat. Cempreng ya? Cempreng ya Bunda? Apa memang sengaja? Apa sengaja? Cempreng, enggak bagus. Jadi kenapa sih kalian panas kalau ada mualaf? Mereka kan sadar kalau Yesus tuh manusia. Masa Tuhan dilahirkan? Dan itu ajaran Paulus tuh sampai mengutuk, sampai terkutuk gitu loh. Masa kalian percaya ajaran Paulus? Mengkambing hitamkan anak orang, mengutuk. Kristus telah menebus kita dengan jalan menjadi kutuk. Aduh. Terus ya, Bunda kalau boleh sharing. Halo, Ya lanjut. kalau ajaran Paulus ya itu kan beratnya di apa? Kalau agama Katolik, mereka kan beda Katolik dan Kristen Protestan. Kalau di Katolik itu aku kan keturunan Chinese ya Bunda. Ya. Jadi kalau orang Chinese itu kan pegang hiyo. Pegang hiyo dan mereka itu membolehkan. Yang penting lu orang jadi Katolik, pengikut Yesus. Masih boleh dicampur adukan. Ya Allah. Berarti nggak murni ya? Oh, apa keturunan Chinese, Bang? Ya, papa mama Sama saya kayak saya, cuma kalau saya kesentar guludug jadi hidung, saya mau jadi hitam. Istri saya Manado, mamanya masih Kristen juga. Di Mapanget ya. Di area sana, Bang.
Bang Rudi, gimana cara ngatur sholat 5 harinya tuh, bagi waktunya? Apalagi lagi kerja itu. Masa kita nggak ada waktu sih bang? Cuma 5 5 menit, hari. 5 menit, 10 menit, masa abang nggak bisa? Lagian kan kalau udah kerja itu ada jadwalnya bang. Mereka juga paham, orang kantor juga paham. Bukan sholat 5 hari, sholat 5 waktu dalam sehari. Itu yang benar, Aldos. 5 hari. Iya. Iya, dasar belegung sih mau toko baru kokok. Ayaan ye. Eta. Lama-lama aku udah jadi biasa bang. Nah, Dedi, Kristen Muslim, saudara. Dedi, Muslim udah. silakan apa yang disampaikan Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya dari tadi menyimak ini. Artinya saya juga sangat kasihan juga dengan teman-teman Oten. Yang mana sebenarnya kita sebagai Muslim. Jangan. Jadi apa ya? Pemahaman kita kan Allah menciptakan surga dan neraka itu kan sudah ada ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa neraka itu pasti ada bahan bakarnya. Nah, kita sebagai Muslim sebenarnya harus bersyukur juga kalau nggak ada Oten, ya bahan bakarnya apa? Itu aja saja Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Aldos, kamu jadi Bang. bahan bakar neraka aduh Aldos. Enggak lah, Yesus udah ngejamin surga. Matius 7. Matius 7. Yang memanggil Yesus Tuhan. Siapa itu ya Karesteng? Bernubuat demi nama Yesus. Bermukjizat demi nama Yesus. Itu kan pendetamu. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Ku tengok begitu dia ya. Nah itulah pada Dalam waktu nama hari Yesus. terakhir. Dalam nama Iya, Yesus. ya kan menyebut nama Yesus kan. Berarti siapa yang diusir Yesus? Pada waktu itu aku akan berterus terang, enyahlah kau Aldos beserta pendeta-pendetamu, pasturmu, engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenalmu, itu kata Yesus loh. Itu kan Lupakan menurut Yesus. penafsiran Bunda. Nah sekarang siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Karesteng, jujur kau, pinter. Berarti kau diusir toh. Gampang kok. Ini barang gampang. Kok Tinggal bisa? kau itu pakai akal berpikir. Kok bisa Yesus mengusir? Padahal kan kita mengikuti ajaran. Aduh mama ini. Gak mungkin lah. Ajaran apa yang kau ikuti dari Yesus coba? Yesus ke sinagog, Karesteng ke gereja, nyambungnya di mana? Gak nyambung. Apa kau ikuti dari Yesus? Ada bro. Yesus mati di kafani, Aldos mati pakai jas tutup dasi kupu-kupu sepatu pantofel. Kan ngikutin zaman Bunda. Zaman sekarang makan udah modern. Sampai sekarang orang-orang Yahudi di sana kalau ada yang meninggal tuh masih pakai kain putih, nggak berubah. Berarti pikirannya kuno. Zaman dulu. Berarti tuh Tuhanmu keturunan Yahudi loh, Tuhanmu kuno. Wih, ini orang menghina-hina Tuhannya sendiri. Tuhanmu itu keturunan Bani Israel, Yahudi. Oh, hina lagi Tuhanmu kuno. Aduh. Nah, jadi kau bilang kau itu pengikut Yesus. Kau ajarannya nggak nyambung. Mana dibilang? Murni kau itu pengikut Paulus, Bang. Paulus itu Lalu yang benar gimana Bunda? Paulus, kau pengikut Paulus. Dialah Ya, itu menyamar-nyamar Lalu supaya gimana? menjadi. Yang benar gimana tuh? Yang benar itu ajaran Yesus. Mengenal Allah satu-satunya yang benar dan Yesus utusan. Tapi onde mande mama apapun itu, Yesus hanya untuk Bani Israel. Kalau nabiku, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidak aku mengutus engkau Nabi Muhammad hanya untuk menjadi
hanya kepada seluruh umat manusia. Selama kau masih manusia, berarti kau umatnya nabiku, Nabi Muhammad. Cuma kau kafir, ingkar, menutup diri. Jadilah kau masuk neraka. Kata Rasulullah nabiku, ya, semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Bertanya para sahabat, ya, siapakah itu Rasulullah? Ya, mereka yang ingkar dengan ajaran apa yang kusampaikan, yang tidak taat kepada apa yang kusampaikan. Nah, kau ini tuh ingkar kepada nabiku, Nabi Muhammad. Kaulah itu penghuni neraka. Enggak, Kalau Yesus diutus hanya kepada Bani Israel, Bang. Kalau Yesus. kalau saya dilahirkan dari perempuan Muslim, saya juga pasti ikut Muhammad. Tapi kau kan ada akal tuh. Kau kan gak bayi, kau kan gak bocil, kau kan bukan balita. Ada akalmu nih, akal itu berkembang itu. Fungsikan Iya. akalmu itu ya. Kau harus membedakan mana Tuhan, mana manusia. Mana untuk diutus untuk Bani Israel, mana diutus untuk seluruh umat manusia. Itu yang harus cerdaskan otakmu. Jangan sia-siakan akalmu itu. Yang membedakan manusia dengan hewan itu akal. Hewan itu cuma insting, kalau manusia akal, pakai akal. Lagian Aldo, kata siapa lu dilahirin dari rahim ibu lu? Emang dari mana? mulai Kok mulai kata siapa? saya Emang lu lihat rahim ibu lu? enggak. Kalau nggak lihat kenapa lu yakin dari rahim ibu lu? Yakin lah orang ibu Kan ada saya. akte kelahirannya, Kang. Kang juga. Kan ada akte kelahirannya. Emang akte kelahiran bisa ngelihat dia lagi di rahim? Masya Ya, Allah. Kok Masya Allah? Jangan Kau lagi begitu lah. nyuri lagi istilah masalah. Mestinya kau itu Termuter dari tadi. haleluya. Apa nih otak? Ini kata tetangga lu, Aldo, kata tetangga lu itu nggak disesar lahirnya itu, nggak pakai bidan. Ibu lu lagi bersihin, haciu, kulutuk, itu ada orang siapa? Ada bayi siapa itu? Ternyata si Aldo keluar. Di download saya di download. Ih, bayi hasil bersin lu. Kalau Al-Quran untuk semua manusia, Nabi Muhammad untuk semua manusia, kenapa berbahasa Arab Al-Quran itu? Jadi lu pengennya bahasa apa? Bahasa Tarutung? Bisa dimengerti kita lah. Kan Quran semua itu manusia. ya Allah menurunkan wahyunya kepada Rasulullah sesuai dengan bahasa kaumnya. Bagaimana Nabi Muhammad bisa paham kalau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Yunani? Iya, Nah, paham. sebentar Aldos. Nih kalau kau pakai akal ya, kau pakai akal nih. Nabiku ya Nabi Muhammad lahir di tanah Arab, Al-Quran turun berbahasa Arab. Dia sukses mengislamkan sejazirah Arab ya, kalaupun ada Kristen itu mungkin pendatang ya. Tapi yang kau Tuhan kan Tuhan, sekelas Tuhan. Gagal total mengkristenkan tanah kelahirannya sana. Gagal total. Padahal ini Tuhan loh. Nabiku sekelas nabi, rasul, sukses mengislamkan jazirah Arab sana. Ya Nah, kan? Kalau Mayoritas. sudah mengislamkan, kan, Berarti Tuhan mau gagal total dong. kalau Nabi Muhammad sudah mengislamkan Jazirah Arab, harusnya tuh Quran itu sesuai di negaranya gitu, di Indonesia ya, bahasa Indonesia. Ya kan ada terjemahannya. Keistimewaan Al-Quran kami ya, setiap negara ada original teksnya ya. Al-Quran di bawahnya itu baru terjemahan. Originalnya ada untuk menjaga kemurniannya, keoriginalannya. Ada originalnya ikut. Nah kalau Bible, kalau misalnya kau ke Cina sana ya, kau ke Cina Aldos, kau ke Cina masuk ke gereja di sana, khotbahnya pakai bahasa Cina, apa kau nggak melongo, menganga kau di meja tuh, menganga kau nggak paham. Nah di Al-Quran kami originalnya selalu ikut. Kemudian ada terjemahannya di setiap negara, paham. Dan kemudian bacaan sholatnya dimanapun berada tetap bahasa Arab. Jadi orang pada paham. Nah kalau kau bergereja di negara Afrika sana ya, di negara Afrika, bahasanya bahasa yang ya apa ya, kau nggak paham lah. Apa kau pikir tinggal menghayal kau menganga. Itulah apa ya kehebatan Islam.
Karena menjaga Tadi kan tetap original Al-Quran kami. di surah Yusuf ayat 2 kan, sesungguhnya kami menurunkan kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Gimana dari kalangan yang bukan Islam? Ya itu kan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Allah itu berfirman kepada Nabi Muhammad. Karena dia yang diberi pewahyuan. Maka Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Ya, jadi wahyu dari Tuhan itu diturunkan kepada Rasulnya sesuai dengan bahasa kaumnya. Di bahasa siapa? Musa. Itu bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab di sana. Tapi itu kan serumpun. Serumpun. Nah, sementara kau, Tuhanmu orang Yahudi, bahasanya Aramaik atau Ibrani. Nah, kenapa Bibelmu bahasa Yunani? Harusnya itu Biar gaul. akal Biar kau. gaul. Biar gaul. Kok gaul? Apaan gaul? Kau aja nggak paham apa itu teos. Kalau gaul, oke, kau anggap itu Bervariasi. gaul. Oke, kau anggap itu gaul. Terus kenapa kau nggak pakai itu bahasa Yunani? Kita kan orang Kenapa? Indonesia. Biar kau tahu Bunda. kalau teos itu dewa. Biar kau tahu. Allah. Dewa mana? Bener-bener nggak pakai otak kau bang ya. Teos itu. Enggak ada otak saya ini, Bunda. Saya kasih tahu bang, Teos itu di Bibelmu, original Bibelmu kan Yunani, Tuhanmu orang Yahudi. Bibelmu berbahasa Yunani, nyambungnya di mana? Yang nggak nyambung lah, ya kan? Dewa Teos itu. Bentar. Itu YouTube Gurunda katanya kresek-kresek Gurunda. Banyak yang komplain. Bunda, kalau udah monitor, kasih pencerahan nih si Kampreto ini, si Aldois. Semoga akalnya bisa berfungsi ya teman-teman. Bunda lagi ini mungkin ya. Mungkin tidur ya jam 1 di tempatku loh. Udah lu bertanya aja tentang Islam. Aldos. Masrat ini Iya, berarti surah Yusuf itu tuh Ya berbicara. bentar. Ini Mas Rat ini muslim apa Kristen Mas Rat? Mas Rat. Oh, ya udah saya turunin ya. Saya bertanya surat Yusuf. Iya, yang ayat 2 itu. Berarti surat itu Yusuf ayat kepada 2 Nabi Gus. Muhammad ya. Ya udah lu dia mau dijelasin. ya udah oke. Bang Aldo ini orang Indonesia kan ya? Indonesia banget saya. Iya, Beda kayak Indonesia. Kian mau orang Misalkan Jawa ya, ya. ya siap ya. Misalkan dikasih bahasa Ibrani, kira-kira paham nggak? Enggak lah. Kalau dikasih bahasa Inggris, paham nggak? Enggak. Nah itulah yang dimaksud. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Jadi Al-Quran ini diturunkan dengan berbahasa Arab. Karena di sono orangnya bahasa Arab. Kira-kira kalau misalkan orang Arab tersebut, kemudian Al-Quran turunnya bahasa Sunda, kira-kira mereka paham tidak? Tidak, karena kan dia di Nah sana. ya makanya, gampang kan? Coba, kalau kamu menggunakan akal kamu dengan waras, akal sehat, makanya kan kamu tadi, saya analogikan, kamu orang Indonesia, ya udahlah nggak usah inilah. Kamu orang mana coba? Indonesia mana? Indonesia bagian mana gitu? Iya coba. Bagian barat. Jawa Barat. Mm-mm. Oke, nggak usah jauh-jauh luar negeri lah. Kamu ngerti nggak bahasa Papua? Suku Asmat. Nggak ngerti. Lah, itu yang satu bangsa saja kamu tidak mengerti. Apalagi lain bangsa. Kenapa diturunkan dengan bahasa Arab? Karena memang Nabi ada di lingkungan wilayah Arab. Bagaimana mungkin mereka mengerti kalau misalkan Al-Quran turunnya dengan bahasa Batak? Dengan bahasa Betawi? Kira-kira mengerti nggak masyarakatnya? Coba, saya tanya, Enggak. kira-kira mengerti nggak mereka? Nggak mengerti. Nah, sekarang simpel aja kayak gini loh. Kamu teks original, kitab kamu bahasa apa? Yunani? Yunani. Kamu ngerti nggak bahasa Yunani? Enggak. Loh,
Kenapa memaksa Al-Quran harus bahasa Indonesia? Kamu sendiri nggak mengerti bahasa kita, Bang. Makanya dijadiin Indonesia. Nah, di Indonesia ada nggak Al-Quran terjemah? Ada. Ada, gampang kan? Nah, ada yang simpel kayak gini. Kamu sering mendengar kalimat kayak gini nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah mendengar nggak? Di TV, di masjid. Iya, Udah pernah mendengar gak itu apa? Kalimat apa itu? Allahu Akbar. Iya, disebutnya apa? Disebut apa? Allah Maha Besar. Azan. Disebutnya azan kan? Iya. Oke. Kenapa dengan bahasa Arab? Maka bahasa Arab ini sangat simpel dipahami untuk berpikir. Padahal bahasa Arab, kemudian pindahlah di Inggris itu ada yang mengucapkan itu. Orang sudah bisa paham ketika ada orang mengatakan dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang udah paham, oh itu suara azan. Tapi coba ketika di Inggris ada orang Batak ke Inggris dengan bahasa Batak, kira-kira paham nggak kalau itu lagi azan? Dengan bahasa Batak, nggak paham lah. Nah, nggak paham. Tapi dengan bahasa Arab itu luar biasanya. Mau di Cina, mau di Singapura, mau di Finlandia, bahkan di pelosok sekalipun. Ketika terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka itu namanya azan. Bahasa Arab. Karena sering, ibaratnya itu udah. Nah berarti Udah lama gitu. gampang dimengerti nggak? Iya, ibaratnya kan contohnya kayak lagu ini. Iya lagi makanya viral, ya, saya tidak menanyakan itu. Artinya gampang dimengerti nggak? gampang dimengerti dengan konteks. Nah gampang dimengerti bagi orang yang berakal. Sekarang saya nanya, ada bahasa kayak gini, Theos, kamu ngerti nggak? Theos tahu, ngerti. Apa itu? Diterjemahkan kan? Iya, apa itu Theos? Allah. Enak aja Allah. Dari mana? Ngerti-ngerti. Ya kan sama aja dewa juga kalau Gak sama, diterjemahin sembarangan. Indonesia. Mana ada Theos artinya Allah? Ada di Adi-adi. Alkitab Nah, itu. ya itu kan penipuan itu. Nah coba, ketika Anda mendengarkan kata Theos, itu artinya dewa. Coba sekarang kalau misalkan pindah, ke misalkan Thailand, mengatakan Theos, apakah mereka mengerti dewa? Belum tentu. Itu loh Bang Aldos. Maka inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, untuk orang yang berakal. Karena kamu kan tidak punya akal kamu itu sungsang. Isi otaknya itu belekutak gitu loh. Maka tidak bisa mau mengerti. Jadi bukannya tidak mau mengerti. Karena akalmu itu sungsang. Karena Al-Quranul Karim hanya untuk orang-orang yang berakal. Tapi ilmuwan kebanyakan orang Kristen. Kata siapa? Terbukti udah banyak. Kata siapa? Coba kayak gini kita buktikan. Kamu berakal atau tidak? Coba. Ini. Kalau Tuhan itu sama nggak dengan manusia? Tidak sama. Nah, kalau manusia itu Tuhan bukan? Bukan. Kalau Yesus itu terlahir sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Manusia lah. Berarti yang namanya manusia pantaskah menjadi Tuhan? Iya, tertulis di Alkitabnya begitu, Gen. Jawab dulu. Coba, katanya kamu berakal. Tadi yang namanya Tuhan itu bukan manusia. Kamu yang menjawab. Yang namanya manusia juga bukan Tuhan. Kamu juga yang menjawab. Sekarang, Yesus itu terlahir sebagai Tuhan ataukah terlahir sebagai manusia? Manusia. Nah, yang namanya manusia Tuhan atau bukan Tuhan?
Kalau manusia itu makhluk. Nah, yang namanya makhluk itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau makhluk bukan Tuhan ciptaan. Nah, berarti Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Gimana ya? Gimana? Loh, oh gimana? Dari tadi lancar kamu menjawab. Dari awal kamu menjawab lancar. Yang namanya Tuhan bukan manusia. Yang namanya manusia bukan Tuhan. Yesus terlahir sebagai manusia. Lancar kamu. Tapi giliran apakah Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kenapa kepentok? Pertanyaan ngejebak itu. Loh, kok menjebak? Oke, Iya. apa yang merasa kamu jebak? Ya disudutkan. Loh, Terlalu disudutkan. Emang Yesus itu manusia atau Tuhan? Manusia, orang Yahudi. Ya udah manusia. Yang namanya manusia Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau manusia ya bukan Tuhan. Nah, berarti Yesus itu Tuhan atau manusia? Jangan bahas itulah bang. Loh, kok jangan bahas. Takut. Kenapa? Loh. Itulah kenapa Al-Quranul Karim mengatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, untuk orang yang berakal. Kamu punya akal, kamu punya pikiran, tetapi tidak digunakan dengan baik. Kamu sekarang kayak gini, kamu sebenarnya pengen dikatakan orang yang berakal waras ataukah orang yang tidak berakal waras? Berakal waras lah. Orang yang berakal waras berarti menggunakan akalnya dengan baik, betul nggak? Betul, setuju. Orang yang menggunakan akalnya dengan baik akan menganggap manusia itu sebagai Tuhan ataukah bukan Tuhan? Manusia itu makhluk ciptaan. Iya, akal yang sehat, akal yang waras akan menggunakan pikirannya tersebut menganggap manusia itu Tuhan ataukah bukan Tuhan? Manusia itu bukan Tuhan, makhluk. Berarti Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau itu tanyain ke pendeta. Gimana? Lah, kenapa dari tadi lancar dari tadi? Anda menjawab dari tadi lancar dari tadi ya teman-teman ya. Dari tadi Anda lancar menjawab. Kalau saya tidak tahu itu takut dosa ngejelasinnya. Loh, tadi kamu tahu nggak kalau manusia itu bukan Tuhan? Kamu tahu nggak? Tahu manusia itu makhluk. Oke, yang namanya manusia itu makhluk. Namanya makhluk itu bukan Tuhan. Kamu tahu kan? Iya, makhluk. Kamu tahu nggak kalau Yesus itu manusia? Manusia orang Yahudi. Iya, berarti yang namanya manusia kan bukan Tuhan, betul kan? Kamu tahu kan? Iya. Nah, berarti Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan lah. Nah, ya udah bukan Tuhan, itu baru tepuk tangan teman-teman. Itu baru akal yang waras, akal yang sehat. Saya pastiin lagi coba, apakah akal kamu itu konsisten kewarasannya? Apakah coba saya pengen buktikan apakah konsisten kewarasanmu itu? Apakah Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia. Saya nggak nanya itu. Apakah Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan, manusia. Bukan Tuhan, nah gitu. Itu baru akal yang waras. Sesuai dengan pengajaran Yesus. Nah, kamu cinta kan sama Yesus? Gimana? Kalau orang Islam mengikuti Yesus, kenapa enggak ngikutin puasa 40 hari 40 malam? Ya karena sudah digantikan udah digantikan oleh baginda Nabi. Berarti bohong. Mengikut Enggak Yesus bohong. berarti Kan bohong. sudah digantikan kalau Nabi Isa nih. Kalau Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel. Percaya nggak kamu ke Yesus? Yesus kan untuk bangsa Israel. Oke, Indonesia itu Israel bukan? Bukan. Bukan. Nah sedangkan Nabi Muhammad adalah kafatan linnas, rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Termasuk juga untuk Bang Aldios. Bang Aldos. Berarti udah bangsa Israel itu
Udah nggak berlaku gitu. Iya, udah expire. Udah expire hukum-hukumnya tersebut digantikan. Itu juga sama seperti Yesus. Yesus memohon berdoa kepada Bapa untuk mengutus. Sebagai apa? Untuk mengutus penolong. Penolong yang lain. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Percaya nggak dengan Yesus? Percayalah. Lah, percaya kan? Sama, ajarannya sama, maka disempurnakan oleh ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penolong lain tuh bisa merujuk ke Paulus enggak sih? Oke, saya ikuti. Kayak gini, penolong yang lain itu sama seperti Musa, betul nggak? Itu mah di perjanjian lama bukan? Loh, gimana? Kenapa giliran diikutin malah gak mau? Penolong yang digambarkan itu bahwasanya apa? Sama seperti Musa kan? Iya, Oke, sekarang Musa itu berumah tangga tidak? berumah tangga. Kalau Paulus? Enggak tahu asal usulnya. Lah, asal usulnya aja kagak tahu, coba. Asal usulnya aja kagak tahu. Nih kayak gini Bang Aldos. Kan enggak tertulis. Jangankan manusia, dengarkan dulu. Nih, jangankan manusia nih. Yang punya bin. Saya bin Fulan, Bang Aldos bin Fulan, Bunda Rahma bin Fulan. Ada binnya. Apakah bin Sukirman, ada bin Abdullah, ada bin Abdurrahman, ada binnya. Jangankan manusia, binatang saja ada binnya loh. Binatang saja ada binnya. Ular bin Atang, kambing bin Atang, Mana ada? guguk bin Atang. Lah ini Paulus nggak ada binnya. Enggak ada tertulis. Coba Paulus bin siapa? Coba Paulus. Enggak tahu asal usulnya. Nah itu justru itu. Kira-kira masuk nggak nubuatannya? Ke siapa? Nggak kalau- masuk kan? Iya, Nah itu terus dia. kalau- Maka tadi balik lagi ke tadi. Makanya tadi balik lagi ke tema tadi tuh. Paulus kan. Kamu mengajukan nama Paulus tersebut. Maka kenapa Yesus itu sudah memperingatkan. Coba kita balik lagi ke ini. Nah sekarang kayak gini. Yang digambarkan oleh apa namanya? Yang digambarkan oleh Yesus. Kamu percaya kan kepada Yesus kan? Iya. Oke, yang digambarkan oleh Yesus tersebut, angkatan jahat itu sama seperti halnya Yunus. Kamu tahu nggak tentang Yunus? Dalam perut ikan Dalam perut ikan itu berapa hari? 3 hari. 3 hari. Sekarang Yesus terkubur di bumi berapa hari? 3 hari. Sama tidak? Sama. Menurut Yesus itu angkatan jahat atau angkatan baik? Angkatan jahat. Angkatan jahat. Kamu yakin nggak Yesus itu terkubur di bumi 3 hari? Ya Nah, kalau Aceh. selama saya menurut ajaran begitu. Nah, menurut Yesus yang terkubur di bumi seperti halnya Yunus di ikan 3 hari itu angkatan jahat atau angkatan baik? Angkatan jahat. Nah, kamu ingin ikut angkatan jahat atau angkatan baik? Angkatan baik lah. Oke, berarti yang bangkit dari kuburan 3 hari itu angkatan kenapa macet? Kok ketawa? Kok ketawa? Bingung. Itulah abangku, selama ini abang didoktrin oleh ajaran sibilis yang disebarkan oleh Paulus. Sekarang yang mengajarkan bahwasannya ada orang bangkit dari kuburan 3 hari itu ajaran Yesus ataukah ajaran Paulus? Pas hari ketiga ya. Itu ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Ajaran Paulus. Paulus. Nah, sedangkan Yesus sudah memperingatkan. Tanda-tanda angkatan jahat adalah mereka sama seperti halnya Yunus. Iya paham. Oke? Nah sekarang gini bang, simple nih bang.
Seperti di awal tadi saya katakan ini, Yesus itu datang berapa kali ke dunia ini? 2 kali. 2 kali. Maka di kisah para tuyul, para tuyul lagi. Salah ya teman-teman. Salah. Coba. Di kisah para rasul 1 nomor 11 dikatakan seperti ini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sekarang gini saya tanya Bang, ketika Yesus naik ke surga itu sebagai manusia, sama tubuh-tubuhnya, jasadnya atau tidak? Atau rohnya saja? Tubuh sama jasad. Tubuh sama jasadnya. Nah, begitu juga ketika kembali lagi. Coba perhatikan, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali tuh Bang. Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Berarti ketika Yesus datang kembali dari surga ke dunia yang kedua kali, berarti dia dengan roh dan jasad atau rohnya saja? Roh dan jasad. Roh dan jasad. Nah, sedangkan yang menemui Paulus, Saulus, akulah yang telah kau aniaya Saulus. Yang datang itu jasadnya bukan? Bukan. Berarti Yesus bukan di situ. Bukan. Maka di Lukas 10 nomor 18 tersebut dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Siapa Bang yang jatuh itu? Yang seperti kilat itu? Iblis. Berarti yang menemui Paulus itu siapa? Masa iblis sih? Loh, gimana? Ya tadi kan tadi sudah dikatakan Yesus akan datang yang keduanya itu sama enggak waktu naik? Enggak, kok begini sih? Loh kok begini? Ya itu faktanya. Lukas 10 nomor 18 nih Bang. Lukas 10 nomor 18, lalu kata Yesus kepada mereka, siapa yang berkata Bang? Di gereja khotbah enggak pernah bahas gini. Nah itu, justru itu disembunyikan. Kalian didoktrin, setiap hari Minggu kalian dijejali dengan pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Theos. Firman telah menjadi manusia. Engkau memanggilku, aku guru dan Tuhan. Itu saja tiap minggu kalian dijejali oleh pendeta di dalam gereja. Teriak-teriak, pargoi-pargoi. Itu Abang. Abang selama ini didoktrin oleh gereja. Kalian itu selama ini dikungkum oleh ajaran-ajaran pendeta tersebut. Supaya kalian apa? Jauh daripada ajaran Yesus. Kalian jingkrak-jingkrak, tadi sudah disebutkan. Yesus tidak pernah jingkrak-jingkrak. Yesus beribadah ke sinagog, tapi Kristen malah jingkrak-jingkrak di gereja. Nyambung tidak Bang? Tapi itu kan bersorak-sorak puji Tuhan kan? Saya tidak menanyakan itu. Yesus pergi ke sinagog. Tidak jingkrak-jingkrak. Kalian pergi ke gereja jingkrak-jingkrak. Nyambung tidak dengan ajaran Yesus? Ya kadang saya pernah sih baca kayak Yesus aja sujud. Nah itu dia Bang. Selama ini Abang itu didoktrin oleh ajaran yang jauh dari cinta kepada Yesus. Sekarang kayak gini deh, langsung ke poinnya. Abang cinta nggak dengan Yesus? Cinta. Abang percaya nggak dengan pengajaran Yesus? Percaya. Abang percaya nggak dengan pengajaran Yesus? Percaya. Percaya kalau pengajaran Yesus itu ajaran yang benar?
Iya bang. Berarti selain ajaran Yesus bukan ajaran yang benar, betul nggak? Berarti Islam nggak benar. Bukan itu, kan dulu kan untuk Bani Israel. Ya. Kalau Yesus kan hanya untuk Bani Israel kan? Tapi abang percaya nggak dengan ajaran Yesus? Percaya. Oke, sekarang gini Dia bang. akan mengasihi. Ya betul. Berarti balik lagi nih bang, coba saya pengen tahu konsisten abang. Yesus mengatakan angkatan jahat itu tanda-tandanya seperti Yunus di dalam ikan 3 hari. Sama 3 seperti malam. halnya sekarang Yesus terkubur. Menurut Anda yakin Yesus itu terkubur di bumi selama 3 hari? Berarti itu kan angkatan jahat, betul nggak? Iya, angkatan jahat. Nah sekarang abang mau mengikuti ajaran Yesus atau angkatan jahat? Ajaran Yesus bang. Nah begitu, coba abang perhatikan nih. Di Matius 7 nomor 21, coba perhatikan. Sampai 23, coba abang perhatikan baik-baik. Abang mau nggak diusir sama Yesus? Emang apa salahnya kalau saya diusir? Nah maka kita buktikan, apa sih salahnya? Kenapa Bang Aldos kok padahal cinta banget sama Yesus, selalu memuja Yesus, mengagungkan Yesus, kenapa malah diusir sama Yesus? Kita akan buktikan. Oke? Abang perhatikan baik-baik. Di Matius 7, 21 nomor sampai 23, coba abang perhatikan baik-baik. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari itu banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ku-nya di situ siapa Bang Aldos? Apa? Ku-nya di situ siapa? U apanya? Oke ya, kita ini oke saya tampilkan ya. Oke saya tampilkan ya. Nih abangku. Orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat dengan namamu dan mengusir setan dengan namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang, kata Yesus, kepada mereka itu yang berkata tadi, aku tidak pernah mengenalmu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang kita cek satu-satu bang. Siapakah yang memanggil Yesus itu Tuhan? Kristen. Kristen. Siapakah yang mengusir setan dengan nama Yesus bang? Kristen juga. Kristen juga. Siapakah yang mengadakan mukjizat-mukjizat dengan nama Yesus? Pendeta. Pendeta. Maka kata Yesus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka itu yang berkata seperti itu, aku tidak mengenal mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Diusir sama Yesus. Mau abang diusir sama Yesus? Tapi kenapa berpesan dia juru selamat kok diusir? Iya, juru selamatnya itu. Oke bang, Yesus sebagai juru selamat, abang ingin selamat kan? Nah, ketika ingin mendapatkan keselamatan dari Yesus itu, menganggap Yesus itu Tuhan atau utusan? Utusan. Utusan, bukan Tuhan. Nah sekarang, Kristen itu menganggap Yesus itu utusan atau Tuhan? Ya utusan, nabi, Tuhan. Gimana bangku? Coba ulangi lagi. Yesus akan mengusir orang-orang
yang menyebut dirinya Tuhan, mengusir setan dengan namanya, bermujizat dengan namanya akan mengusir orang-orang tersebut. Nah sekarang, kata abang, Yesus juru keselamatan. Benar, juru selamat. Cara mendapatkan keselamatan dari Yesus itu menganggap Yesus Tuhan ataukah utusan? Utusan. Utusan, bukan Tuhan, betul kan? Iya, cuman kan Kristen mempercayai dia nabi juga. Bang, kalau nabi itu manusia atau Tuhan? Manusia. Manusia. Yang namanya manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau manusia itu makhluk ciptaan. Nah, berarti ketika ada orang menganggap Yesus itu Tuhan, salah atau benar? Ya, orang tertulisnya ada gitu, Yesus Tuhan itu. Makanya Gak saya ada bilang, bang, gak ada. Itu abang ditipu oleh lembaga Alkibul Indonesia. Tidak ada satupun dari kitab perjanjian lama, dari kitab kejadian, kecelakaan, keguguran, sampai ke perjanjian rumah lama emang sakit. gak ada. Gak ada. Nah sekarang kayak gini, Iya. abang percaya yang tertulis yang ada ataukah yang tidak ada? Yang ada. Yang ada Yesus itu sebagai utusan, Yesus itu sebagai nabi, Yesus itu sebagai penyampai firman. Yang ada itu. Berarti abang percaya Yesus itu Tuhan atau utusan? Wih. Loh, kenapa macet jawabnya? Bingung. Loh, kok bingung? Abang katanya cinta Yesus. Abang Salah cinta nggak masuk. Yesus? Salah masuk room enggak ini? Loh, macet giliran di akhir kenapa macet? Dari tadi di awal lancar Anda. Sekarang saya nanya lagi, abang cinta nggak sama Yesus? Cinta lah kan dia mengasihi. Lah iya, kalau cinta mengikuti nggak ajarannya? Mengikuti bang. Nah, pengajaran Yesus itu mengajarkan dirinya Tuhan ataukah mengajarkan dirinya utusan? Kalau pengakuan Yesus itu, dia tuh mengakuinya seorang hamba. Seorang hamba, seorang utusan. Jadi kalau ada orang yang menganggap Yesus itu Tuhan, salah atau benar? Yang salah yang ada yang tertulis. Gimana sih? Saya nggak menanyakan itu. Yesus, pengajarannya Yesus, dengarkan dulu abang. Pengajaran Yesus adalah menganggap dirinya utusan, bukan Tuhan. Betul kan? Pengajaran Yesus kan? Menganggap dirinya adalah utusan, betul nggak? Berarti Yesus yang datang sama Paulus itu? Yesus yang Itu mana? adalah sibilis. Makanya tadi di Lukas 10 nomor 18 dikatakan sama Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat sibilis jatuh seperti kilat dari langit. Yang datang kepada Paulus di padang gurun itu berupa kilat atau berupa orang? Berupa kilat. Kilat. Maka di 2 Korintus 11 nomor 14, coba abang amati baik-baik. Cerna baik-baik bang dengan akal abang. Di 2 Korintus 11 nomor 14 dikatakan, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Itu abang. Itu perkataan Yesus. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Di 2 Korintus 11 nomor 14-nya diterangkan lagi, hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Yang datang kepada Paulus di padang gurun itu sosok orang atau kilatan cahaya? Cahaya. Kilat cahaya. Berarti Yesus atau sibilis yang datang ke Paulus? Kalau bukan Yesus ya masa iblis sih? Lah itu, katanya abang percaya dengan Yesus. Gimana?
Itu perkataan Yesus. Yesusnya ada berapa sih? Bingung amat ya. Nah, justru itu si Bilis pun mampu menyamar seperti malaikat terang. Sedangkan tadi sudah dikatakan di Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus itu akan datang kembali sama seperti terangkat ke langit. Waktu terangkat ke langit, Yesus itu sebagai manusia ataukah kilatan? Sebagai manusia. Sebagai manusia, maka Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Berarti ketika Yesus datang yang keduanya itu datang sebagai manusia atau kilatan. Sebagai manusia dia akan menghakimi yang Nah, adil. sedangkan yang datang kepada Paulus tersebut itu adalah kilatan cahaya. Sedangkan Yesus yang akan datang yang kedua kali itu sama seperti halnya waktu diangkat ke sorga, sama seperti manusia. Dan tanda-tandanya di Matius 24 nomor 23 sampai 27. Coba Bang, kita ke poin yang utamanya. Ketika Yesus datang yang kedua diangkat. Nanti dulu Bang Meyer, nanti dulu Meyer. Tenang ya, satu-satu ya Meyer ya. Kamu belajar dulu. Tenang dulu Meyer ya, kamu. Coba, Abang perhatikan ini. Abang kalau bisa catat, di Matius 24, nomor 25, coba. Tadi udah dibacakan yang 23 sampai 24-nya kan sudah dibaca tadi. Nah, coba perhatikan di Matius 24 nomor 25. Camkanlah kata Yesus. Camkanlah kata Yesus. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Yang kedua enamnya. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, kata Yesus. Lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Yang ke-27 coba, simak baik-baik abangku. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan manusia. Bintang-bintang berjatuhan. Nah, ketika Yesus menemui Paulus, bintang-bintang berjatuhan enggak Bang? Enggak. Enggak. Banyak huru hara. Karena Yesus datang pada akhir zaman. Berarti yang datang kepada Paulus siapa Bang? Siapa? Berupa cahaya. Berarti yang menyamar berupa cahaya itu siapa? Si Bilis. Silakan abang baca di Lukas 10:18 dan 2 Korintus 11 nomor 14. Katanya abang cinta, coba buktikan kecintaan abang kepada Yesus. Buktikan. Karena abang kalau tidak mengikuti Yesus akan diusir. Yesus tidak mengenal abang. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwasanya dirinya Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan bermukjizat dengan nama Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwasanya mengusir setan itu dengan nama Yesus. Yesus mengajarkan bahwasanya Tuhan langit dan bumi adalah Bapa, bukan Yesus. Cobalah, inilah kenapa Al-Quran menyebutkan la'allakum ta'qilun. Untuk orang-orang yang berakal. Coba pikirkan baik-baik abang. Abang selama ini didoktrin oleh gereja, disumbat oleh ajaran-ajaran pendeta dengan ajaran-ajaran Paulus. Gimana abangku? Coba pikirkan dengan baik-baik. Ya coba teman saya dulu nih, Mayor nih. Bang Mayor ini Bantu, santrinya Bang. Bang Loading ini. Ini santri kita juga ini. Susah banget ini gak sembuh-sembuh Bang Mayor ini. Iya. Ya kalau Gimana Mayor? seperti yang tadi Pak Ustadz jelaskan itu, Iya. Gimana? kalau yang datang kepada Paulus itu
sebenarnya itu bukan apa iblis, bukan. Coba buktikan kalau itu bukan Itu memang bukan iblis. iblis. Ya, mana Itu coba memang Tuhan buktikan. yang ditobatkan. Loh, ya coba buktikan mana Harus, Mayor, karena dia coba memang Mayor. pemburu. Mayor coba kamu kan belajar di Yesus kan? Mayor coba dengarkan. Coba buktikan kalau itu bukan sibilis. Coba Itu memang bukan iblis, karena Paulus Mana itu dalilnya? dia terkenal dengan pemburu. Mana Pemburu dalilnya? apa nih? Mana dalilnya? Mana Pemburu dalilnya? Tuhan Coba Yesus. Mayor. Mayor Saya ini. sudah baca itu. Karena dengar dulu. Tadi Pak Ustadz bilang Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Itu memang tertulis, tapi ada juga yang tertulis di sini. Bang Mayor kan udah berapa kali udah dikasih tahu. Bang Mayor dengar dulu ya. semua ahli tank itu salah penerjemahan Ustaz. Bang Mayor. Pak Ustadz, itu yang Matius 22 kan? Mayor, berapa kali dibahas itu kalian ditipu, kalian disesatkan oleh terjemahan. Tidak, Pak Tidak Ustadz. ada satupun kata dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kitab Kejadian, kecelakaan, keguguran sampai ke UGD, sampai ke Wahyudi, sampai ke balik lagi, tidak ada Ustaz, dengar satupun dulu. yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Tidak ada. Sekarang kayak gini deh. Oke, kayak gini Dengar. aja. Simpel Iya, dengar, aja, saya Mayor. baca dulu Nanti ya. dulu. Nanti Dengar, dulu, saya Mayor. baca ini, Pak Nanti Ustaz. dulu, dengarkan dulu. Coba Mayor, tunjukkan satu saja dari Kejadian sampai ke Wahyudin, bahwasanya ada satu kata yang menyebut Yesus itu Theos. Ada enggak? Sabar, dengar. Dong, Apa nih? Pertanyaan, dengar dulu. Enggak. Pertanyaan orang Enggak, satu sebutkan dulu. Jawab dulu. Dengar dulu. Jawab Saya dulu. baca ayat ini ya. Jawab Matius dulu. 22. Coba Iya, jawab dulu, Matius. Mayor. Iya. Kamu Saya itu baca nggak ini. pinter-pinter kamu itu. Mayor, jawab dulu. Satu saja. Coba pertanyaan saya jawab. Satu saja sebutkan dari Kejadian sampai ke Wahyu. Ada satu saja Theos itu untuk Yesus. Ada enggak? Nah, dengar ya. Sok, silakan sahabat gimana? Matius 29 nih. Dengar. Yesus menjawab mereka. Ini dengar. Yesus menjawab mereka. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu Ngomong apa? Pertanyaan saya apa sih? dengar dulu, kan tidak ada tadi pertanyaan bilang tidak ayat Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan kan? Iya, silakan. Gimana coba? Nah, dengar. Saya baca. Iya, ini. Matius berapa? Saya baca dari Matius 22 ini kan ada dari 29 sampai 30. Berapa? 32. Matius berapa? Matius 22. Di mana di situ ada Theos untuk Yesus? Dengar dulu. Silakan. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kenapa pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan lagi, hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Gak Allah? nyambung. Iya, Apa nyambungnya sih? Dengar dulu. Apa nyambungnya kamu itu? Dengar dulu. Mayor. Ayat 32. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Itu sudah mengatakan. Yesus mengatakan sendiri. Itu masih simpel gampang kayak gini. Abraham, Musa menyembah Yesus enggak? Iya. Macet kan? Kalau memang Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa itu adalah Yesus. Mayor, coba buka akal kamu. Kalau memang Abraham dan Musa itu Tuhannya Yesus, coba tunjukkan dalil kalau Abraham, Musa itu menyembah Yesus. Di mana? Dengarkan. Dengarkan lagi. Ngadi-ngadi kamu. Inilah Bang Aldo. Ya, Yesus kan sendiri mengatakan itu bahwa yang sembah manusia kan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya udah gini. Yesus sudah jawab ini. Mayor coba dengarkan. Yesus kan sudah menjawab ini. Allah Ibrahim, Allah Musa. Sekarang kayak gini, Allah Yakub. Sekarang Tuhannya Abraham, Tuhannya Yakub, Tuhannya Musa siapa? Ya ini Tuhan Yesus. Ngadi-ngadi.
Nah, Yesus Sekarang kan kayak sudah gini, jawab. Yesus dengan Abraham tuaan mana? Duluan mana Yesus sama Abraham? Nah, dengar, Yesus kan sendiri sudah jawab ini. Kata ini kan Yesus sudah jawab. Ngadi tipu Kepada kamu. Kenapa makin kesini makin pandai menipu? tidak pernah menipu. Ya Kan udah ini Yesus sekarang, sudah menjawab. nggak usah jauh-jauh sekarang, nggak usah jauh-jauh. Maria dengan Yesus tua mana? Dengar. Kan Dengar, dengar. Kamu coba Iya kan, gunakan. Ustaz. Kenapa Kak, makin kesini makin ke sono kamu? Udah Yesus simpel, sendiri tidak kan usah sudah jauh-jauh ke menjawab itu. Yakub, tidak usah jauh-jauh ke Musa, tidak usah jauh-jauh ke Abraham. Sekarang saya tanya, Yesus dengan Maria tua mana? Itu kan Yesus sudah menjawab pertanyaan orang-orang Saduki. Gimana? Kan? Jawab dulu. Yesus dengan Maria tua mana? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saya nggak menanyakan itu, nggak usah jauh-jauh. Sekarang saya tanya, Yesus dengan Maria tua mana? Ini kan kita belajar. Ini kan saya jawab pakai data. Saya jawab pakai data. Jawab dulu. Yesus Ya, ini dengan kan saya Maria jawab tua pakai mana? data, Pak. Mayer. Ini, Pak Yesus Ustaz. dengan Maria tua mana? Ya, tua Maria. Oke, kapan Maria menyembah Yesus? Nah, ini kan Yesus sendiri sudah jawab kan? Ngadi. Lalu Gimana berarti? ini jawab. Timang, anakku Tuhan, begitu? Ah. Ngadi. Itu Gitu bahasa- jadi ini kan? Maria, timang, anakku Tuhan, begitu? Jadi Maria nimang Tuhan. Ngadi. Dengar, Pak Ustaz. Kamu Dengar, Mayer Pak makin Ustaz, ke sini, paham. mau makin ke sono kamu Iya, itu, dengar, Mayer. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ini Yesus sendiri yang mengatakan. Di mana Yesus mengatakan itu? Di Matius 22 ayat 32 ini. Itu sedang menukil. Yesus itu sedang mengatakan, sedang mencuplik, sedang menukil. Yesus menjawab pertanyaan orang Saduki. Yesus menjawab pertanyaan orang Saduki. Aduh, Makanya dia sendiri Mayor, jawab Mayor ini. kamu itu nggak pinter-pinter. Ya udah gini aja, Bukan simpel aja. pintar-pintar, Ya udah Bos. simpel aja. Oke, siap. Tuhannya Abraham, Tuhannya Yakub, Tuhannya Musa, satu atau lebih dari satu? Satu. Makanya Satu. Siapa yang kita namanya? sembah ini kan Allah Abraham. Siapa Allah namanya? Ishak, Allah Yakub kan. Makanya Siapa Yesus namanya? menjawab pertanyaan ini. Udah jangan nanti dulu. Akulah Allah Abraham. Nanti dulu. Allah Yakub. Nanti dulu. Tuhannya Yakub, Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, satu atau lebih dari satu? Ya satu kan. Satu. Sekarang Tuhannya kamu ada berapa? Ya satu kan. Siapa? Ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah sendiri Oke. mengatakan itu. Oke, nanti dulu santai-santai. Tuhannya Yesus, betul? Ya. Berarti selain Yesus bukan Tuhan, betul? Maksudnya selain apa? Kan Tuhan kamu cuma satu kan, Yesus, betul? Iya. Oke, berarti selain Yesus bukan Tuhan, betul? Selain Yesus bukan Tuhan itu maksudnya kata bagaimana? Lah karena kalau yang namanya satu itu ada dua atau tiga? Tidak ada. Yang sekarang Ya tidak ada yang lain. kan Yang namanya Allah satu Abraham, itu Allah tidak Ishak, tidak ada yang lain, benar nggak? Yesus Yang sendiri namanya yang menjawab dengarkan dulu, perkataan Mayer. ini. Yang namanya Yesus sendiri satu, yang Mayer. menjawab perkataan ini, Mayer. Bos. Mayer. Yang namanya satu itu sama nggak dengan dua? Dengar dulu. Perkataan Yang ini namanya Yesus satu, sendiri yang Mayer. menjawab. Yang namanya satu, Mayer. Yang namanya satu dengan dua itu sama nggak? Yang intinya di Kok sini intinya, Yesus sendiri yang Mayer? menjawab, Bos. Yang namanya satu, Mayer. Yang namanya satu dengan dua itu sama tidak? Satu dengan dua dalam arti apa? Dalam arti apa lagi? Gimana katanya? Loh, Tuhannya Abraham, Tuhannya Yakub, Tuhannya Musa ada berapa? Nah, yang kita kan sembah ini kan Allah. Nggak jujur kamu. Mulai Yesus jadi sudah penipu menjawab ini. kamu. Mulai jadi pembohong kamu. Semakin kesini Bukan jadi jadi pembohong pembohong. kamu. Saya ulangi lagi. Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa, Tuhannya Yakub itu satu atau lebih dari satu? Satu. Satu. Yang namanya satu dengan dua sama tidak? Satu dengan dua sama di mana? Ya sama tidak, satu dengan dua itu sama tidak? Tidak sama. Hah? Tidak sama. Satu dengan dua tidak sama kan? Tidak sama. Sekarang Tuhan kamu berapa? Ya Tuhan saya satu. Siapa namanya? Yesus Kristus. Yesus. Berarti selain Yesus bukan Tuhan, betul? Selain Yesus bukan Tuhan. Yesus itu Ya, Tuhan sendiri.
Iya, Tuhan sendiri kan, namanya cuma satu kan, betul Ya, nggak? Tuhan Yesus. Oke, sekarang kalau Bapa, Tuhan bukan? Iya, Bapa bukan Tuhan. Iya, iya, Kan berasal dari diri dia sendiri. Kan? iya, macet. Loh, gimana katanya Tuhanmu satu, Tuhanmu Dia kan Yesus, berasal saya dari dirinya ikuti. sendiri. Saya ikuti. Nah sekarang, Yesus Tuhan, Bapa Tuhan bukan? Yang intinya Yesus Ayo adalah kok intinya. Tuhan. Intinya lagi, intinya. Begini, karena Yesus sudah menjawab Yang ketawa pertanyaan diblokir, orang yang Saduki. ketawa di bawah diblokir kecuali ketawanya bareng-bareng ya. Yang ketawa di bawah diblokir kecuali ketawanya bareng-bareng ya. Mayor, coba gunakan akalmu, kamu itu belajar makin ke sini, kenapa jadi makin ke sono, Mayor? Aduh, Begini, Pak, kenapa kamu Pak, nggak ada perkembangan, malah kamu makin Pak Ustadz, Pak makin Ustadz. jauh. Ya, Mayor, Pak Ustadz. ini gampang simpel, Mayor, jujur dulu, Ya, saya jujur. tahu Pak Ustadz, dengar dulu kan. Ini kan Hah? Yesus sendiri menjawab pertanyaan orang Saduki. Yesus sendiri yang Saya nggak menjawab. menanyakan itu, saya nggak menanyakan itu. Tuhan Ya kan? kamu satu, Iya, Tuhan Yesus. namanya Yesus. Betul kan? Iya, betul. Nah, berarti selain Yesus bukan Tuhan, betul? Iya, selain Yesus kan. Bapak Tuhan bukan? Ya. Bapak Ya kan Tuhan dia bukan? berasal dari Bapak itu sendiri. Berat teman-teman, berat. Bapak Tuhan bukan? Ya kan kemarin kan kami tuh bahas. Lah Aku dan iya, Bapak itu katanya satu. gini, kamu sebenarnya mengikuti Yesus enggak sih? Katanya kamu mengikuti Iya. Yesus. Aku dan Bapak itu satu. Aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku. Oke, Kan kemarin saya sudah- ikuti ya kan, nggak apa-apa, betul kan? saya ikuti. Menurut kamu, Bapak dan Yesus adalah satu, betul? Iya, betul. Berarti gancet, itu gancet. Hah? Berarti Yesus sama Bapak gancet gitu. Ayo, Pak Ustadz. Bapak dan Yesus gancet gitu. Ya, Pak Ustadz punya pemahaman tuh yang Loh, oke, pemahamanmu itu sama nggak dengan pemahaman Yesus? padahal Yesus sendiri sudah menjawab pertanyaan. orang Lo, Saduki ini. gimana? Jawab dulu. Pemahamanmu Ini dengan adalah- pemahaman Yesus sama tidak? Ini kan pertanyaan orang Saduki. Jawab Yesus dulu, sudah menjawab ini. pemahamanmu dengan pemahaman Yesus sama tidak? Yesus sudah mengatakan, aku adalah Allah Abraham, Allah Isa. Udah itu bolak-balik di situ aja nggak kelar-kelar. Pemahamanmu dengan pemahaman Yesus sama atau tidak? Ya Yesus kan Tuhan, bagaimana kita punya pemahaman Saya sama. tidak bertanya itu. Yang saya tanyakan, pemahamanmu dengan pemahaman Yesus sama atau tidak? Oh, tidak sama lah. Sama, oke. Kita buktikan. Di Matius 11:25, pada waktu itu berkatalah Yesus. Siapa yang berkata di sini? Pada saat itu Bapak kan? Siapa yang berkata di sini? Bapak Tuhan langit. Ayo, mana? Yang berkata, saya tanya yang berkata di sini siapa? Yang berkata Yesus itu. Oke, menurut pemahaman Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Kan Yesus pemahaman mengajarkan. Yesus, Tuhan, dengarkan dulu. Menurut katanya, pemahamanmu dengan pemahaman Yesus sama. Kita buktikan. Menurut pemahaman Yesus, Tuhan langit dan bumi itu siapa? Yesus atau Bapa? Ya, yang tertulis itu Bapak. Bapak. Nah, kalau memang Yesus itu Tuhan, Tuhan di mana Yesus? Nah, yang tadi saya baca itu apa? Gimana? Tuhan langit dan bumi siapa? Tuhan langit dan bumi. Iya, yang tadi saya baca itu sama juga. Tuhan langit dan bumi siapa? Ya Tuhan Yesus. Hai, gimana? Bohong aja, kenapa kamu Mayor? Kan Yesus sudah sendiri yang menjawab pertanyaan Parah orang kamu Saduki. ini. Kirain kamu selama ini belajar beneran sama Pastor Lodi. Iya, Kamu begini, malu-malukan kamu itu Yesus Mayor. sendiri sudah menjawab pertanyaan orang Saduki bahwa
Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang disembah manusia itu. Dari tadi bolak-balik di situ, bolak-balik di situ. Udah sekali lagi. Tuhannya Abraham, Tuhannya Yakub, Tuhannya Musa satu atau lebih dari satu? Iya, itu kan mereka satu menyembah Satu. Tuhan. Sekarang Tuhan kamu berapa? Tuhan satu kan? Oke, siapa? Ya Tuhan Yesus. Bapak? Tuhan bukan? Ya dari Bapak itu kan? Hah? Kamu Dari Bapak itu satu lah nih, yang kita satu kenal dengan Yesus. dua. Ini satu dengan dua sama enggak sih, Mayor? Satu dengan dua sama enggak? Iya, itu kan sebelum dia diutus kan? Kalau Ya emang sebelum dia utusan. Ya emang Yesus utusan. Kapan mengaku Tuhan? Iya. Kamu Kalau itu dia utusan, Mayor. dia tidak mungkin berkata ini Na'udzubillah, na'udzubillah. Abraham, Inilah ya Ishak. teman-teman yang namanya hidayah seperti ini ya. Jadi Mayor ini bukannya nambah sembuh ya, bukannya nambah waras, nambah gila kamu itu Mayor, nambah nggak waras kamu itu. Makin kesini nambah nggak waras kamu itu, makin nggak jujur kamu itu. Bukan nggak jujur. Ya inilah Pak yang Ustadz. namanya hidayah teman-teman, kita juga ini. Tapi dengan adanya si Mayor ini membuktikan bahwasanya Al-Quran itu benar teman-teman. Maka kata Allah itu apa? Wa innaka la tahdi man ahbabata walakinallaha Yesus yahdi sudah man menjawab yasha. pertanyaan orang Jangankan Saduki. cuman Mayor yang ketemu di Orang TikTok banyak teman-teman. yang mendengar Jangankan diam dulu. Saya lagi ngomong sama teman-teman. Ini membuktikan Al-Quranul Karim itu benar teman-teman. Dengan adanya Mayor ini. Karena apa? Yang namanya hidayah. Jangankan cuman Mayor yang ketemu di TikTok. Man ahbabta, bahkan orang yang paling kita cintai pun kita tidak berhak untuk memberikan hidayah. Walakinnallaha yahdi mayyasha. Tetapi Allah akan menghidayahkan, memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan kebetulan si Mayor ini orang yang tidak mau mendapatkan hidayah. Itu teman-teman. Jadi di sisi lain, memang di sisi lain kita penuh dengan kekesalan ya. Si Mayor ini sudah belajar berhari-hari ya, sebulan lebih ya belajar dengan santun. Tapi ternyata Bang Mayor ini pada bagian orang yang tidak dikehendaki oleh Allah. Atau juga Bang Mayor ini tidak mau menjemput hidayah. Semakin kesini semakin gak jujur ya. Semakin gak jujur gitu Mayor. Katanya mau belajar, katanya. Tapi kenapa kamu semakin gak jujur, malah semakin menjauhi Yesus? Pengajaranmu, pemahamanmu, keyakinanmu semakin menjauhi pemahaman Yesus, semakin menjauhi pengajaran Yesus, semakin menjauhi keimanan Yesus. Di mana cintamu kepada Yesus, Mayor? Hei, di mana cintamu kepada Yesus? Kau katakan cinta kepada Yesus. Kau katakan pengikut Yesus. Kau katakan pengikut pengajaran Yesus. Tetapi kamu bantah mentah-mentah apa yang dikatakan Yesus. Kamu ingkari terang-terangan apa yang diperintahkan Yesus. Coba Mayor. Gunakanlah akalmu Mayor. Gunakan akalmu. Jujurlah, coba jujur. Gunakan akalmu, Mayor. Ini Pak Ustadz kan saya sudah jujur ini Pak Ustadz toh. Ya saya sudah jujur ini Pak Ustadz. Nah, Yesus sendiri yang mengatakan ini. Yesus sendiri selama saya baca-baca saya pelajari baru saya menemukan ini bahwa inilah yang Yesus sendiri katakan. Mayor. Mayor. Inilah jawaban Yesus Mayor. sendiri bahwa Mayor. akulah Allah Mayor. Abraham, Ishak. Mayor gini Mayor. Kamu itu berulang-ulang kali nih kita bahas ini. Mayor, kamu sebenarnya pengen Tuhan yang baik atau Tuhan yang buruk nih? Ya Tuhan yang baik toh. Oke. Apa yang ingin Tuhan yang buruk? Oke, kalau terkutuk itu baik atau buruk? Ya jangan terkutuk ya. Macet lagi, macet internasional.
Yang Masjid kayu salib itu internasional. pada zaman itu Loh, loh, loh. banyak orang Tadi juga kamu yang mengatakan kamu pengen Tuhan yang baik. pada Ketawa zaman lagi. pada zaman itu Tadi juga kamu banyak orang mengatakan juga yang kamu dicarikan, pengen Tuhan bukan yang cuma baik Yesus atau Tuhan yang sendiri. buruk? Mayor, saya tanya lagi. Kamu ingin Tuhan yang baik atau Tuhan yang buruk? Ah, cocok. Yang ketawa diblokir ya Bang Kores ya. Yang ketawa di bawah diblokir ya. Kecuali ketawanya bareng-bareng. Aduh, Mayor. Tobat ya salam, ya salam. Selama saya menyimak ini apa dari Injil ini, saya simak-simak baru Gak ada saya Injil. menemukan- Oi, kita Baru mau saya- gak ada Injil. Kita mau itu Bible. Wah, Iya, sembarangan. maksudnya begini, Ustaz. Selama saya nyimak dari apa Injil ini baru saya menemukan ini perkataan Bible, Yesus. kita mau itu Bible bukan Injil. Iya. Ah, Terus saya Bible, simak coba inilah ulangi lagi. Kita perkataan mau apa? Yesus Kita mau apa? Kita mau Yesus apa? Coba sendiri ulangi yang lagi. menjawab. Yesus sendiri yang menjawab ini, bukan orang lain. Jawab. Aduh, Mayor, Yesus saya itu tanya lah. lagi. Udah saya tanya lagi nih, saya sendiri. tanya lagi ulangi. Saya tanya lagi. Kamu nggak pinter-pinter, kamu kok nambah keblinger aja. Kamu, Ya, kalau kamu itu ini- pengen. Begini, kalau ini perkataan Enggak. orang lain seperti yang kemarin macam kesaksian Simon Petrus, boleh. Itu tidak percaya, Aduh, tidak apa-apa. Mayor. Terus yang lain itu tidak apa-apa. Tapi ini perkataan sendiri dari Tuhan Yesus. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kalau memang benar, buktikan coba kalau memang benar. Tadi berapa kali? Kalau memang benar nih, oke saya ikuti. Saya tadi berkata berapa kali? Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa, Tuhannya Yakub berapa? Ya kan mereka satu Tuhan. Ya satu Tuhan, kamu Tuhannya berapa? Ya kan Tuhan satu. Siapa? Tuhan Yesus. Bapak bukan Tuhan? Seperti yang itu. Gimana sih kamu? Dua dengan satu sama enggak? Coba gunakan kan akalmu. percaya Dua Bapak. dengan satu sama enggak? Lu percaya Allah Bapak itu Karim, Tuhan. Allah Karim. Dari Tuhan Yesus. Aduh. Kamu itu Mayor gak pandai-pandai. Kamu itu, gak pinter-pinter kamu itu. Coba cari yang lain. Kamu belajar lagi ya, Mayor, belajar lagi. Terserah Pak Ustadz lah. Udah kamu sembah aja tuh. Ini colok aja kata Bang Jumang, udah colok aja tuh, jilat pantatnya pendeta Zono. Udah, jilat aja tuh pantatnya pendeta Zono. Oke lah Malah Pak nambah Ustadz ya, saya jauh. pamit ya Pak Ustadz ya. Semua yang di Komal saya pamit. Ya, udah turun. Jilat itu pantatnya pendeta. Kamu itu makin kesini makin ke sono. Aduh.